Desember adalah satu season di mana semua umat percaya menantikan satu event besar, yaitu yang dinamakan Paskah, yang dinamakan Natal. Dan Natal ini merupakan satu hal yang menjadi sesuatu yang membawa sukacita bagi setiap umat Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa kondisi hari-hari ini ada banyak hal yang terjadi di negara kita. Ada banyak hal yang kadang-kadang perlu kita renungkan bersama. Kenapa di negeriku terjadi bencana? Sehingga Natal mungkin menjadi sukacita bagi segelintir atau sekelompok golongan, dan saudara-saudara kita di luar sana banyak sekali yang mengalami krisis dan penderitaan. Lalu saya bertanya-tanya, kenapa hal ini harus terjadi? Apa yang seharusnya kita lakukan? Saya mencoba merenungkan kembali makna daripada Natal yang sesungguhnya. Benarkah Natal yang kita peringati ini adalah suatu Natal yang benar-benar membawa damai bagi kita? Dan setiap tahun kita merayakan Natal, apakah yang namanya damai itu ada di dalam kehidupan kita seperti lampu yang senantiasa bersinar menyinari kehidupan kita? Ataukah dia hanya sebuah lilin yang menyala, kemudian pada waktu lilin itu habis, maka redup apinya dan padam? Maka biarlah renungan kita pada pagi hari ini menjadi satu renungan kita bersama. Saya menyesuaikan tema yang ada dari tema nasional Natal kita adalah Yesus hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan tema yang saya ambil pada pagi hari ini adalah Natal bersumber dari keluarga. Saya akan memulai dengan sebuah kisah tentang seorang laki-laki dan seorang wanita, di mana pria dan wanita ini saling mencintai. Setiap kita yang pernah merasakan cinta pasti tahu apa itu yang disebut cinta. Di mana orang yang jatuh cinta, ada satu keinginan yang ingin dicapai adalah ingin saling bertemu. Sehingga kalau kita lihat hari-hari ini, orang yang jatuh cinta mungkin sudah dipermudah oleh adanya gadget. Bisa saling chat, bisa saling berkomunikasi terus-menerus untuk bagaimana saling membangun kedekatan, ingin care satu sama lain, dan bagaimana kehidupan mereka ini boleh dibawa mencapai satu mimpi yang mereka inginkan, yang mereka impikan, yaitu memasuki satu kebahagiaan di dalam sebuah rumah tangga. Mereka menikah atas nama cinta dan dikaruniai anak-anak sebagai buah cinta mereka. Wow, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengalami ini dan yang sudah pernah memiliki anak, pasti merasakan apa yang saya baru ceritakan ini. Tetapi bagi anak-anak yang muda, saya percaya bahwa apabila kita mencintai sesuatu, maka kita akan pegang cinta itu. Yang bujang mungkin belum punya pacar, wah ingin sekali, dia ingin mencapai sesuatu untuk mencapai apa yang dinyamakan kebahagiaan itu. Dia akan berusaha sedemikian rupa
berjuang sedemikian rupa atas nama kebahagiaan itu. Cinta akan studinya, cinta akan pekerjaannya, yang hobinya ngegame akan cinta dengan gamenya. Yang gak punya HP akan berjuang demi punya HP untuk mencapai apa yang namanya bisa menyenangkan dan menyukakan hatinya. Bukankah itu cinta? Seiring kembali kita pada kisah keluarga ini, rumah tangga yang sudah diimpikan sudah terjadi, mereka dikaruniai anak. Wah, pasangan yang sudah merasakan ini pasti tahu rasanya bagaimana. Seorang ibu yang melahirkan anak dengan perjuangan yang susah payah. Seorang bapak yang menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan dengan sedemikian perfectnya. Begitu anak itu lahir, sukacita yang luar biasa. Kalau bisa anak ini ditunggui siang dan malam. Kalau sang bapak kerja, pikirannya ingin segera pulang untuk melihat buah hatinya. Begitu pulang, wah, takut kalau membawa virus atau kuman, segera cuci tangan, ditemui buah hatinya, dipeluknya, diciumnya, digendongnya. Dan sampai anak ini mulai mengalami proses pertumbuhan, mulai mandiri. Begitu melihat anaknya mulai bisa berbicara, anaknya bisa berjalan, bisa melakukan hal-hal yang lucu. Luar biasa kegembiraan daripada keluarga ini. Terlebih yang namanya bapak. Dia melihat apa yang selama ini dicita-citakan. Apa yang selama ini diimpikan. Mulai terwujud di dalam kehidupan nyata. Anak ini sudah mulai berlari-lari, sudah mulai bisa bermain. Wah, apa saja yang diinginkan untuk anak ini bisa bertumbuh kembang, pasti disediakan oleh bapak. Hatinya begitu sukacita setiap kali pulang kerja. Anaknya lari memanggil papa, papa. Dan bapaknya turun dari kendaraan, dipeluknya, diciumnya. Dan suatu ketika sang bapak pulang dan dia memanggil anaknya. Anaknya begitu asik dengan mainannya. Dia tidak sadar akan kehadiran bapaknya. Bapaknya panggil dia, "Nak, ini papa pulang." Tapi anak ini saking asiknya dengan apa yang dimainkan. Dia tidak sadar dengan kehadiran bapak. Sang bapak tidak ingin mengganggu daripada aktivitas anaknya. Dia masuk ke kamar. Hatinya begitu pilu. Tetapi yang namanya cinta tidak akan pernah habis. Sebagai seorang bapak, dia akan tetap berusaha keras. Mewujudkan apa yang bisa nanti dia persiapkan untuk buah hatinya. Seiring dengan pertumbuhannya, anak-anak ini tumbuh menjadi besar, sekolah, mengalami pendidikan, diberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan anak-anak ini mulai tumbuh remaja, tumbuh dewasa, dan mulai bergaul dengan banyak orang. Suatu ketika, anak ini berjalan bersama teman-temannya, dan bahkan mungkin berjalan dengan pacarnya. Entah apa yang terjadi, apakah pacarnya ini seiman atau tidak seiman. Dia melewati suatu tempat di mana dia melihat bapaknya
berpeluh, badannya kotor di tengah-tengah ladang. Bapak ini melihat keberadaan anaknya lewat di depannya. Hatinya penuh sukacita melihat pertumbuhan daripada anak yang selama ini diperjuangkannya. Tetapi sang anak melihat keadaan bapaknya, dia menjadi malu dengan teman-temannya. Dia tidak ingin menyapa bapaknya. Dia malu dengan keberadaan bapaknya. Dan dia pura-pura tidak kenal dengan bapak. Inilah suatu gambaran daripada suatu kehidupan yang terjadi pada anak-anak Tuhan. Kehidupan ini dimulai dari sebuah tempat yang bernama Taman Eden. Di mana pada saat manusia diciptakan, Allah sebagai Bapa dari semua yang ada, pencipta daripada yang disebut anak-anak Allah. Dia selalu masuk ke taman setelah menyelesaikan semua aktivitasnya. Dan dia panggil, Adam, Adam, di mana engkau? Tetapi apa yang terjadi? Satu kesalahan fatal yang membuat hati Bapa menjadi luka. Sebagaimana manusia pada saat dia melihat anak yang diharapkannya tidak bertumbuh dengan baik sebagaimana yang diharapkan orang tua selaku manusia, Bapa pun kecewa. Allah dikatakan dalam firman Tuhan, aku menyesal menciptakan manusia. Dan kehidupan kita sama dengan kondisi yang terjadi di Taman Eden. Kita asik dengan apa yang kita kerjakan, asik dengan mainan-mainan yang kita miliki. Tanpa kita pernah sadar bahwa apa yang kita mainkan, apa yang menjadi keasikan kita adalah apa yang disediakan oleh Bapa kita. Kita lupa bahwa selama ini Bapa kita selalu menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang sibuk dengan aktivitas kita. Dan kita merasa mampu bahwa tidak perlu Tuhan, kita pun bisa. Kalau Bapa manusia saja bisa merasa menyesal, bisa kecewa, terlebih Bapa kita yang ada di surga. Setiap Bapa memiliki satu tanggung jawab yang besar. Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya terdidik secara liar, secara bebas. Kita kadang-kadang menjadi anak juga sering merasa kecewa dengan orang tua kita. Mulai membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Ada yang merasa bahwa bapaknya terlalu keras mendidik dia. Tapi firman Tuhan di dalam kitab Ibrani 12 ayat 8 dan 9 berkata, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Ganjaran itu baik.
Tetapi sebagai orang percaya, ada banyak di antara kita yang merasa bahwa hidup kita ini banyak masalah, ditambahi masalah. Hidup kita menjadi merasa tertekan. Dan kita merasa bahwa didikan yang selama ini kita terima adalah sesuatu yang membawa, menekan kita dalam satu penderitaan. Padahal firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Ibrani 12 ayat 5 dan 6 berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihaninya dan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi orang tua kita mendidik kita demi kebaikan. Begitu juga Allah memperlakukan kita juga karena kita adalah anak-anak. Tetapi kehidupan yang dijalani oleh manusia bukanlah satu kehidupan yang akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Manusia menjadi pemberontak, manusia menjadi serakah, manusia menjadi liar. Sehingga banyak terjadi kekacauan di bumi. Sehingga melalui Nabi Yesaya 7 ayat 14 dikatakan di situ Tuhan akan memberikan tanda, yaitu seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Immanuel. Suara Tuhan yang sudah sulit didengar oleh manusia. Suara Bapa yang sudah tidak lagi digubris oleh anak-anaknya. Maka melalui Yesaya, Allah berfirman, Dia menyiapkan seorang wanita muda yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Siapa dia? Yesaya 9 ayat 5 menjelaskan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah awal daripada kisah Natal akan dimulai. Kita memasuki masa persiapan Natal, masa untuk menata hati, menyiapkan hidup, dan yang terutama adalah menyiapkan keluarga kita untuk menyambut Sang Juru Selamat. Gambaran hubungan Allah dengan kita adalah bentuk gambaran daripada keluarga yang saya maksud. Setiap kita adalah mempelai Kristus. Dan setiap kita adalah anak-anak Allah. Mempelai Kristus adalah apa yang selalu menjadi tuangan kasih Kristus. Dan anak-anak Allah adalah mereka yang senantiasa hidup di dalam pemeliharaan kasih sayang. Karena Dia adalah Bapa yang tidak pernah membiarkan kita hidup sebagai seorang yatim piatu. Dia senantiasa memelihara kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Yang peduli pada saat kita sakit, yang peduli pada saat kita menghadapi masalah. Dan ini adalah gambaran daripada keluarga
secara global, secara universal. Dan hal yang sama juga saya yakin terjadi di dalam setiap keluarga-keluarga mikro kita. Apakah kita 100% percaya di dalam keluarga kita tidak pernah mengalami masalah yang sama? Masalah yang kita hadapi masing-masing keluarga juga masalah yang dihadapi oleh Bapa segala keluarga yang ada di surga. Apa yang dialami oleh bapak-bapak, dirasakan oleh bapak-bapak, dirasakan oleh ibu-ibu, ada hal yang sama yang juga dialami dan dirasakan oleh Bapa kita di surga. Keretakan hubungan anak dengan orang tua juga apa yang dirasakan oleh Bapa kita. Bagaimana hubungan kita dengan Bapa perlu diperbaiki. Itulah kenapa firman Tuhan di dalam Maleakhi 4 ayat 6 berkata, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Apa hubungannya dengan hal ini? Kita lihat gejala-gejala yang terjadi di bumi saat ini, di Indonesia secara khusus. Kenapa itu terjadi? Sadarkah kita ayat ini mengingatkan kita, ini adalah bagian kecil daripada murka Allah. Ini adalah bagian kecil dari apa yang dikatakan di dalam Ibrani 12. Aku mendidik engkau karena engkau anakku. Orang tua, setiap orang tua akan berusaha sedemikian rupa mengajar anaknya dengan kata-kata. Saya yakin orang tua akan menyesal apabila dia mendidik anaknya dengan tangan. Hal yang sama juga terjadi pada Bapak kita. Jadi kalau orang tua memukul kita, orang tua menyiksa kita, maka kita harus ingat bahwa apa yang dilakukan orang tua adalah bagian daripada pendidikan yang tujuannya adalah mengasihi kita. Membawa kita, memastikan kita berjalan pada rel yang benar. Kita tahu bahwa kereta api itu dipasang rel supaya dia berjalan pada trek yang benar, berangkat dari tempat yang ditetapkan dan mencapai destinasi yang sudah diharapkan. Begitu juga Tuhan melakukan hal yang sama kepada setiap kita. Coba kita bayangkan apabila kereta api berjalan tanpa rel, apa yang akan terjadi? Maka desain-desain ini ada di dalam pemikiran, ada di dalam desain Kristus. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan rancanganku adalah rancangan yang penuh damai. Tidak ada rancangan kecelakaan yang dia buat untuk setiap anak-anaknya. Yesaya 9 ayat 5 tadi mengatakan seorang anak laki-laki telah lahir untuk kita. Seorang anak laki-laki telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Yesaya menegaskan bahwa Mesias yang diberikan untuk kita bukan saja untuk dunia secara umum, tetapi untuk setiap rumah tangga, setiap orang, dan setiap pergumulan keluarga. Yesus lahir untuk menyelamatkan. Yesus lahir untuk memulihkan. Dan Yesus lahir untuk keluarga kita. Kenapa? Kehadiran seorang bapak di dalam rumah tangga ini sangat penting. Mungkin ibu-ibu yang single parent merasakan bagaimana susahnya mendidik anak
seorang diri. Dia harus memiliki peran ganda baik seorang ibu maupun seorang ayah. Begitu juga seorang ayah. Dia juga memiliki peran di dalam rumah tangga. Menjadikan dirinya sebagai tokoh sentral yang bisa menjadi panutan bagi anak-anak. Kalaupun ada banyak bapak-bapak di dunia ini yang tidak bisa memberikan contoh dan teladan bagi anak-anak. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini kembali membawa kita masing-masing untuk introspeksi diri. Apakah di dalam keluarga kita ada menghadirkan Tuhan sebagai kepala daripada rumah tangga kita yang sebenarnya. Sadarkah kita bahwa rumah tangga kita ini adalah ibarat sebuah perahu yang berangkat dari dermaga menuju ke lautan luas, di mana ada badai yang setiap saat pasti akan menerjang. Sehebat apakah kita menjadi nakoda daripada kapal itu? Apakah kita sehebat daripada Yesus yang bisa menenangkan badai? Sehingga pada pagi hari ini kita diingatkan kembali. Seberapa hebat kita bisa mencari uang. Seberapa hebat kita mengandalkan diri kita sendiri. Bisakah kita menenangkan badai yang begitu dahsyat? Sebagaimana yang Yesus katakan di atas perahu. Tenang. Dan badai itu pun tenang. Itulah Natal. Kenapa Yesus harus lahir di tengah-tengah keluarga? Hal ini sangat penting. Karena kehidupan kita selalu diliputi dengan masa-masa suram. Masa-masa gelap. Tidak selamanya kehidupan kita akan bersinar. Sebagaimana matahari, ada siang, ada malam. Begitu juga kehidupan kita. Roda kehidupan kita selalu berputar. Yesaya bernubuat pada masa ketika bangsa Israel berada di bawah ancaman perang. Peperangan yang sama juga terus terjadi dalam kehidupan kita. Yesaya menubuatkan itu pada waktu bangsa Israel berada pada krisis politik. Krisis politik apa yang tidak ada dalam kehidupan kita? Yesaya bernubuat karena pada waktu itu bangsa Israel hidup di dalam ketakutan. Adakah keluarga-keluarga yang tidak memiliki ketakutan pada hari-hari ini? Kita baru melihat harga-harga naik, gaji yang tidak naik, itu pun menjadi ketakutan bagi kita. Yesaya bernubuat pada waktu itu ketika moral bangsa itu sedang turun. Apakah moral di bangsa kita selama ini menjadi baik? Apakah gadget yang ada di tangan kita tidak membawa pengaruh moral bagi kehidupan setiap kita? Yesaya bernubuat karena pada masa itu rakyat kehilangan pengharapan. Berapa banyak di antara kita yang hidup kita mengalami hal yang sama. Pada waktu tekanan itu terjadi, hubungan suami istri yang retak, komunikasi dalam keluarga tidak lagi menjadi baik. Maka segala upaya yang diupayakan rasanya sudah
mentok. Harapan apa yang bisa kita harapkan? Sehingga di situ Yesaya berkata, nubuat menyampaikan nubuat tentang identitas Mesias. Bahwa seorang anak laki-laki telah lahir untuk kita, seorang anak laki-laki telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya. Ada lambang pemerintahan. Pada saat kita melihat kondisi bangsa ini, pada saat kita melihat pemimpin yang kita miliki hari-hari ini, tidak bisa memberikan banyak sebagaimana yang kita harapkan. Maka Kristus lahir akan memimpin kehidupan kita. Yesaya menegaskan bahwa Mesias diberikan untuk kita. Ia lahir untuk menyelamatkan. Ia lahir untuk memulihkan. Dan dia hadir. Bukan saja untuk bangsa Israel. Tetapi untuk keluarga kita. Situasi ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketegangan di rumah tangga, ketidakpastian, kecemasan, dan kehilangan arah hidup. Di mana pada saat komunikasi dalam keluarga itu lemah, tekanan ekonomi meningkat, generasi muda saat ini mudah disesatkan oleh dunia. Pasangan kurang keintiman rohani dan nilai keluarga mulai digoyang. Ini adalah momen-momen yang mengingatkan kita kembali. Identitas Mesias sampai hari ini tetap relevan bagi setiap keluarga. Dikatakan di sini bahwa dia adalah penasihat ajaib, the wonderful counselor. Coba mungkin LCD-nya bisa. Yesus memulihkan arah dan kehidupan keluarga. Banyak masalah di tengah-tengah keluarga terjadi karena keputusan yang salah, emosi yang tidak terkendali, komunikasi yang rusak, kebiasaan yang buruk, dan tidak menghadirkan Tuhan di dalam keluarga. Setiap kali kami pelayanan bersama dengan Pak Adi, apalagi kalau kita melihat bahwa ada masalah di dalam keluarga, yang selalu ditanyakan Pak Adi adalah, apakah keluarga ini ada waktu untuk bersekutu bersama? Dan ternyata memang benar. Setiap keluarga yang tidak memiliki waktu untuk bersekutu bersama, menghadirkan Tuhan, maka goncangan-goncangan, riak-riak badai yang kecil akan menjadi badai yang besar di dalam keluarga itu. Momen Natal ini mengingatkan kepada kita. Yakobus 1 ayat 5 mengingatkan, jika ada yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Karena apa? Kita ini terbatas. Kita ini terbatas. Ilmu yang kita dapat di sekolah tidak akan pernah bisa mampu mengatasi hal semacam ini. Kepandaian kita, teknologi yang ada, tidak akan pernah bisa memberikan hikmat kepada kita. Jadi ketika Yesus menjadi penasihat keluarga,
keputusan mengarahkan itu ada pada kehendak Tuhan. Pada waktu Yesus hadir di tengah-tengah keluarga, maka pola komunikasi keluarga akan dibenahi. Pada waktu Yesus hadir di tengah keluarga, maka ego akan diturunkan. Pada waktu Yesus ada menjadi penasihat di tengah keluarga, maka keluarga belajar mendengar satu sama lain. Dan Yesus selalu membuka jalan di tengah-tengah jalan buntu. Ada banyak contoh yang terjadi. Ada pasangan-pasangan yang hampir cerai karena saling menyalahkan. Ketika mereka memberikan ruang kepada Tuhan, berdoa, dan mulai berbicara dan mohon hikmat, maka perlahan-lahan ketegangan itu akan mencair dan hikmat Allah bekerja di tengah-tengah keluarga. Hikmat Tuhan memulihkan keluarga yang hancur, dan hikmat Tuhan juga akan memulihkan keluarga. Yesaya mengingatkan kembali, poin kedua adalah Allah kita adalah Allah yang perkasa. The Almighty Lord. Yesus menguatkan keluarga dalam pertempuran kehidupan. Keluarga, setiap keluarga pasti ada peperangan, ada godaan dunia, ada pergumulan dengan anak-anak, ada tekanan finansial, ada masalah perselingkuhan, masalah kerinduan, kecanduan gadget dan sebagainya, ada gangguan rohani. Kita butuh lebih daripada kekuatan manusia. Yesus datang bukan hanya sebagai bayi di palungan yang setiap tahun kita peringati dengan palungan bayi kecil yang tidak pernah kita melihat pertumbuhan di palungan itu, dan setiap tahun itu saja. Tetapi Yesus yang kita kenal adalah Allah sumber daripada kekuatan, Allah yang perkasa. Mazmur 64 ayat 2 berkata, Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Ketika keluarga berserah kepadanya, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memulihkan yang retak, Tuhan membela keluarga, dan Tuhan membuka jalan keluar. Anak-anak muda yang terikat dengan dosa tersembunyi ketika pada saat orang tua bergumul berdoa bagi mereka dan memegang janji Tuhan, kuasa Allah akan melepaskan mereka. Tuhan bertindak sebagai Allah yang perkasa. Banyak hal yang terjadi. Banyak orang tua yang putus asa. Bagaimana saya harus mendidik anak saya? Mereka sudah berkonsultasi dengan konselor-konselor. Banyak hal yang tidak bisa. Karena kembali pada diri kita sendiri. Pada saat kita mencari Tuhan, maka tidak ada perkara yang tidak mungkin. Gelar ketiga adalah Bapa yang kekal. Yesus menyembuhkan luka hati dan kekosongan jiwa. Banyak keluarga yang tampak hari ini dari luarnya baik-baik saja. Padahal di dalam kehidupan mereka ada luka masa kecil. Ada trauma dengan perkataan-perkataan buruk atau kutuk-kutuk yang mereka terima. Kurangnya kasih sayang orang tua, kehilangan figur ayah, dan rasa tidak aman, dan hubungan yang dingin di tengah-tengah keluarga. Yesus datang sebagai Bapa yang kekal, Bapa yang hadir, mengasihi dan menyembuhkan setiap luka yang dalam. Mazmur 147 ayat 3 berkatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ketika keluarga membuka ruang bagi kasih Kristus, luka-luka lama dipulihkan, karakter diubahkan, hati yang keras dilunakkan, hubungan yang renggang akan dipersatukan. Seringkali kita melihat ada ayah yang keras akan berubah menjadi sangat lembut hatinya karena kasih Kristus. Ia belajar meminta maaf kepada anak-anaknya dan rumah berubah menjadi yang asalnya tegang menjadi suatu rumah yang penuh dengan kehangatan. Kasih Kristus
adalah kasih yang benar-benar mengubah setiap kehidupan orang-orang yang benar-benar mau datang mencari Tuhan. Natal adalah waktunya Tuhan menyembuhkan hati setiap keluarga. Dia adalah Raja Damai. Yesus menghadirkan damai di dalam setiap keluarga yang penuh konflik. Konflik keluarga sering tidak berasal dari masalah besar, tapi konflik itu berasal dari masalah-masalah kecil, riak-riak kecil, kata-kata yang mungkin dianggap sepele. Itu adalah pemicu daripada konflik. Ada banyak salah paham, ada banyak ego yang kadang-kadang tidak disadari, ada luka batin yang terkorek, dan ada tekanan hidup. Yesus datang sebagai Raja Damai, bukan damai yang rapuh, tetapi shalom, damai yang menyeluruh. Kolose 3 ayat 15 katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Jadi biarlah damai sejahtera, the shalom of the Lord, govern our life. Memerintah kehidupan kita. Ketika Yesus memerintah dalam rumah tangga, suasana rumah akan berubah, amarah akan diredakan, kebiasaan bertengkar akan disembuhkan, hati akan saling mengampuni, dan ada ketenangan yang tidak berasal dari dunia. Banyak orang hari-hari ini mencari ketenangan di tempat-tempat ngopi. Ada banyak orang mencari ketenangan di tempat-tempat hiburan. Tetapi tidak akan mereka dapatkan ketenangan pada saat mereka kembali ke rumah. Karena di dalam rumah ketenangan itu hanya bisa beroleh pada saat Kristus hadir di tengah-tengah rumah tangga. Keluarga yang bertengkar, pada saat mereka membangun mesbah keluarga bersama-sama, berdoa bersama-sama, suasana rumah akan menjadi damai. Cahaya lilin itu tidak pernah akan dipadamkan. Dia akan bersinar dan menyala semakin lama semakin terang. Bukan tanpa masalah, tetapi damai Kristus yang hadir. Damai itu bukan berarti tidak ada masalah. Damai adalah Yesus yang hadir di tengah-tengah keluarga kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimanakah kita menyambut Yesus dalam keluarga kita? Agar Yesus benar-benar menyelamatkan keluarga kita. Biarlah setiap kita mengambil 3 langkah. Menjadikan Yesus Raja dalam rumah. Izinkanlah firman-Nya memimpin setiap keputusan. Biarkan hidup dalam pengampunan dan pertobatan. Dan tidak ada pemulihan tanpa pengampunan. Biarlah kita melibatkan Yesus dalam keseharian. Doa keluarga, percakapan, pola didik, keuangan dan keputusan. Biarlah semua kita serahkan kepada Tuhan. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah keluarga, keluarga tidak serta-merta menjadi sempurna, tetapi akan selalu dipulihkan. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. The Lord of Ahava. Kata Ahava dalam bahasa Ibrani adalah cinta yang tidak berkesudahan. Kasih-Nya akan mengalir seperti sungai. Dari sumber itu akan terus mengalir berlipat ganda menjadi besar, menjadi sungai yang besar. Dan menjadi air yang menenggelamkan di dalam kehidupan kita. Yang akan meredam setiap dosa-dosa kita. Mengubur setiap kesalahan kita. Menekan ego kita. Dan air itu biarlah dari posisi yang rendah naik semakin lama semakin tinggi memenuhi kehidupan kita. Pada saat kasih itu hadir, maka shalom Allah akan penuh dan limpah dalam kehidupan kita. Sebagai penutup,
Yesaya menubuatkan dalam Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Dikatakan damainya tidak akan berkesudahan. Apa itu artinya? Damai Kristus akan mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Dia memberikan pemulihan yang berkelanjutan. Konselor akan menjadi saran daripada psikolog mungkin akan bisa kita lupakan. Khotbah-khotbah Pak Adi mungkin bisa dilupakan. Tetapi kita punya satu konselor, yaitu Kristus, yang tidak hanya memberikan nasihat, tetapi memberikan pemulihan yang berkelanjutan. Kuasanya tetap selalu bekerja, dan kasihnya tidak akan pernah berubah. Natal adalah suatu intervensi Allah di dalam keluarga kita. Apapun kondisi keluarga kita pada hari ini, apakah keluarga kita mengalami keretakan, sedang lelah, sedang jauh, atau justru yang sedang baik, Yesus hadir untuk menyelamatkan. Yesus hadir bukan hanya untuk dunia, tetapi untuk keluarga kita. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita, dan biarlah Dia bekerja di dalam kehidupan kita.